Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas hari pemberian Tuhan yang baru sehingga kami ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah pengurapan Allah di dalam Roh Kudus Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kami berfokus pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 9 bagian B, dan yang kedua kitab Efesus pasal yang pertama ayat 18 bagian A. Saya akan membacakan bagi kita semua. Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Yang kedua, Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Demikian dua bacaan kita pada hari ini. Saya berikan tema, Dia hadir dan memberi harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit seringkali kita menjadi panik, kita menjadi bergumul, bahkan bisa kehilangan pengharapan. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bagaimana saat itu umat Tuhan sedang bergumul untuk persoalan yang mereka hadapi. Dan di sini Yeremia hadir di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang sedang dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak enak, susah, penuh penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan mereka. Suasana yang menyakitkan dan sama sekali tidak memberikan kenikmatan, rasa aman, kedamaian, dan hal lain sebagainya. Sebaliknya, penderitaan silih berganti di dalam kehidupan umat yang akhirnya mereka mengalami kesusahan yang bergulung-gulung tak kunjung padam di dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya membawa umat Tuhan sangat menderita di dalam kehidupan mereka. Di mana-mana yang tampak oleh mata mereka adalah kekeringan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan juga mengalami kekeringan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan sangat terpuruk menghadapi situasi sulit yang demikian. Mereka mengalami satu keadaan yang sangat mempermalukan kehidupan mereka. Mereka tertunduk dan dalam keputusasaan. Bapak Ibu Saudara, semua itu terjadi dalam kehidupan umat oleh karena akibat dari umat yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, akibat dari umat yang mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Mereka terus-menerus hidup di dalam dosa dan mereka tidak hidup dalam kebenaran yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Maka kesusahan itu mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan yang mereka hadapi, maka Yeremia hadir untuk menyadarkan umat Tuhan pada waktu itu. Dia hadir dalam keyakinan iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan ada untuk menolong mereka. Sehingga Yeremia menaikkan doa dengan keyakinan iman. Seperti yang sudah kita baca, ia menyampaikan, Engkau ada di antara kami ya Tuhan,
dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Inilah perkataan iman dari Yeremia yang tidak hanya meneguhkan hatinya, tetapi juga meneguhkan hati umat Tuhan yang pada waktu itu sedang dalam pergumulan beban yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Yeremia hendak membangkitkan iman umat agar mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka sadar bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tetapi merekalah yang menjauh dan meninggalkan Tuhan. Dan dalam bagian ini Yeremia mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong mereka dan memberi kepada mereka pengharapan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, agar mereka mengerti bahwa hanya di dalam Tuhan ada harapan yang membawa pemulihan, keselamatan, dan perlindungan di dalam kehidupan mereka. Hanya Tuhan yang dapat menerangi hati dan batin mereka untuk mengetahui keselamatan yang ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari dosa yang mereka lakukan, dampak dari mereka mengeraskan hati kepada Tuhan, mereka menghadapi kekeringan yang hebat dan persoalan yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, adakah saat ini kita sedang mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengalami kekeringan secara rohani, mungkin kita menghadapi kekeringan secara jasmani, ekonomi, mungkin kita sedang menghadapi kekeringan secara fisik oleh karena masalah kesehatan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang menghadapi kekeringan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Ia sanggup menyembuhkan dan memulihkan kekeringan yang kita hadapi. Mari jangan mengeraskan hati di hadapan Tuhan, tetapi baiklah kita membiarkan Tuhan melawat kehidupan kita. Mari kita membuka hidup kita untuk Tuhan, sehingga kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan, karena Ia telah membuat dan menolong mata hati kita untuk melihat terang Tuhan. Janganlah berputus asa dalam menghadapi berbagai kekeringan atau kesusahan dunia ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi. Tuhan selalu hadir bagi kita untuk menolong dan memberi pengharapan bagi kita. Mari kita menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini dengan makin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Dia hadir dan memberi harapan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang hadir dan memberi pengharapan dalam setiap kesusahan dan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ampun kalau selama ini kami jauh dari Tuhan. Kami mohon tolonglah kami Bapa, agar kami makin dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati hidup kami, melawat, memulihkan, dan menyembuhkan setiap kami yang mengalami sakit dan pergumulan dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, hanya bersama dengan Engkau kami menerima pengharapan dan pertolongan kami. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mengisi tahun 2022 dalam kasih Tuhan. Selamat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom.